Oke, kita ketemu lagi di video kedua kita tentang turunan trigonometri, tapi yang menggunakan aturan rantai. Di video sebelumnya, bagian pertama itu hanya trigono dan sudutnya saja. Kalau sekarang kita menggunakan pangkat. Oke, ini salah satu soal yang dikirimkan oleh salah seorang siswa, bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kita akan bahas teorinya dulu tentang aturan rantai. Kalau ternyata didapati pangkat dan trigonometrinya, oke, berarti turunkan dulu pangkatnya, lalu turunkan trigononya. Maksudnya begini, kita misalkan punya fungsi fx sama dengan sin pangkat nx. Oke, trigonometrinya di sini sin, pangkatnya adalah n. Maka langkah pertama turunkan dulu pangkatnya. Jadinya f aksen x sama dengan n dikali sin pangkat n min 1x. Ingat turunan ya, pangkatnya kali ke depan, terus pangkatnya berkurang 1. Selanjutnya belum selesai sampai sini. Kita kalikan lagi, dikali dengan turunan dari trigonometrinya. Trigonometri di sini kan sin kan, maka turunan sin apa? Cos. Gitu, oke. Kalau misalkan fx sama dengan cos pangkat nx, ini juga sama. Pangkatnya kita kali ke depan, terus pangkat cosnya berkurang 1. F aksen x sama dengan n dikali cos pangkat n min 1x. Dikali lagi dengan turunan trigonometrinya. Dengan menghiraukan pangkatnya ya. Nah, turunan cos apa? Turunan cos adalah min sin, berarti min sin x. Yang terakhir ya, yang tan pangkat nx-nya. Kalau nanti yang kotangan sekan dan kosekan itu bisa mengikuti aturannya sama ya. Hanya nanti kalau turunan trigonometrinya saja yang beda. Nah, pola aturannya tetap sama pangkat, kemudian trigono. Pangkatnya n-nya ke depan, terus pangkatnya berkurang 1, f aksen x-nya ya. Kemudian dikali dengan turunan dari tan. Turunan tan adalah sekan kuadrat. Nah, kita punya contoh begini. Pertama, fx sama dengan sin pangkat 4x. Pertama, pangkatnya dulu kita turunkan. Jadinya f aksen x sama dengan 4 sin pangkat 4 min 1x dikali dengan turunan trigononya. Sin turunannya kan cos. Kita sederhanakan, maka jadinya 4 cos x dikali sin pangkat 3x. Nah, kadang kalau misalkan di pilihan berganda, jawaban ini tuh nggak ada. Karena yang sin pangkat 3x-nya dimodifikasi lagi. Jadi, sin dikali sin kuadrat x. Lalu nanti sin x-nya dengan cos x-nya dirubah menggunakan sudut rangkap yang sin 2x. Nanti gitu ya. Jadi cos x dengan sin x dirubah jadi setengah sin 2x. Nah, itu nanti bisa ya dimodifikasi. Tapi sampai sini juga cukup. Soal yang kedua, tan pangkat 3x. Nah, sekali lagi, kalau punya pangkat, pangkatnya kedepanin dulu, terus pangkatnya berkurang 1. Jadinya 3 tan pangkat 3 min 1x dikali dengan turunan tan. Turunan tan apa? Sekan kuadrat ya. Nah, kita sederhanakan, dapat jadinya 3 tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Sampai sini sudah benar. Tapi kadang kalau mau dirubah, yang sekan kuadratnya dirubah nanti menggunakan identitas trigonometri ya. Itu dia 1 plus tan kuadrat x itu kan sama dengan sekan kuadrat x. Nanti kita gantiin. Atau sampai sini juga sudah betul. Tinggal kemampuan modifikasi kita aja kalau mau dirubah dalam bentuk yang lainnya. Gitu ya. Bentuk berikutnya, kalau PTS, pangkat trigono sudut. Artinya ada pangkatnya, trigonometrinya, dan juga ada sudutnya. Maksudnya sudutnya ini berupa fungsi. Gitu. Jadi yang diturunkan pertama kali pangkat, selanjutnya turunkan trigonometrinya, lalu turunkan sudutnya. Misalkan begini, fx sama dengan sin pangkat n hx. Hx ini adalah sudutnya. Kalau di yang sebelumnya, sudutnya hanya x saja. Jadi kalaupun diturunkan hasilnya kan tetap 1. Kalau di sini fungsi, jadi bisa jadi nanti sin pangkat 3 dari 3x. Atau hx-nya berupa fungsi yang kompleks lagi. Jadi turunannya pertama pangkat dulu. F aksen x sama dengan n dikali ke depan ya, kemudian sin pangkatnya berkurang 1, n min 1 hx. Selesai pangkatnya, kemudian kita turunkan trigonometrinya. Sin turunnya adalah cos kan, maka dikali dengan cos hx. Dengan menghiraukan pangkatnya ya, jadi pangkatnya nggak usah dilihat lagi, cukup sinnya aja, karena kita fokus ke trigononya. Pangkatnya kan udah tadi di pertama. Kemudian dikali dengan turunan sudutnya. Sudutnya kan hx, turunannya adalah h aksen x. Begitupun dengan cos, juga sama mengikuti ya. Jadi turunan dari cos pangkat n hx, jadinya n dikali cos pangkat n min 1 hx, dikali dengan turunan trigononya. Turunan cos adalah min sin, berarti min sin hx, dikali dengan turunan hx-nya, h aksen x. Yang tan pun sama. Jadi tan pangkat n hx, jadi turunannya n tan pangkat n min 1 hx, dikali dengan sekan kuadrat hx, dikali dengan turunan dari hx-nya, h aksen x. Cara ini kita pakai untuk menyelesaikan pertanyaan yang tadi di awal kita sampaikan.
Oke ya. Konsepnya seperti itu, pangkat, trigono, sudut. Nah, ini soalnya. Soal aslinya seperti ini. Turunan pertama dari fx sama dengan akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x kuadrat plus 5x. Ini kita rubah jadi pangkat dulu. Jadi, fx sama dengan akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x kuadrat plus 5x. Jadi, f aksen x-nya belum ya. Ini masih fx harusnya. Masih fx sama dengan cos pangkat 2/3 3x kuadrat plus 5x. Nah, ini masih x ya. Jadi, kalau misalkan ada aksen ini maksudnya belum ya. Ini masih fx dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sini baru kita bisa turunkan. Dapat f aksen x-nya menggunakan konsep PTS, pangkat trigono sudut. Jadi kita turunkan dulu pangkatnya, lalu turunkan trigononya, dan terakhir turunkan sudutnya. Oke, pangkatnya di sini 2/3, trigonometrinya adalah kosinus, dan sudutnya adalah 3x kuadrat plus 5x. Pertama kita turunkan dulu pangkatnya, 2/3, oke 2/3, cos pangkat 2/3 min 1, 3x kuadrat plus 5x. Ini pangkatnya dulu. Kemudian, trigonometrinya. Turunan cos adalah min sin. Pangkatnya nggak usah dihiraukan. Jadi cukup cos 3x kuadrat plus 5x. Turunannya adalah min sin 3x kuadrat plus 5x. Gitu ya. Setelah pangkat diturunkan, sudutnya pangkatnya sudah, trigononya sudah, sekarang sudutnya. Sudutnya kan 3x kuadrat plus 5x. Turunannya apa? Ya, 6x plus 5 dong. Turunan aljabar ya. Bentuk ini kita sederhanakan lagi. Perhatikan di sini, cos pangkat 2/3 min 1, itu kita rubah jadi cos pangkat 2/3, 3x kuadrat plus 5x, per cos pangkat 3x kuadrat plus 5x. Ingat ya, pangkat kalau min artinya dibagi jadinya. Oke, ini kan pangkat 1, satunya kita taruh di bawah tuh pangkatnya. Kemudian, minnya yang sin kita taruh ke depan tuh. Sekarang tinggal sin 3x kuadrat plus 5x dikali 6x plus 5. Perhatikan di sini, sin 3x kuadrat plus 5x, di bawahnya cos 3x kuadrat plus 5x. Ingat, sin dibagi cos? Oke, sin dibagi cos itu jadi tan. Oke ya. Kemudian, cos pangkat 2/3 3x kuadrat dikali tan 3x kuadrat plus 5x, itu dapat dari sini dia. Gitu ya. Nah, dari situ dapatnya. Ini kalau dibagi ini, hasilnya adalah tan 6x plus 5. Oke, ini kita tuliskan dalam bentuk yang terakhir. F aksen x sama dengan min 2/3 6x plus 5, kita taruh ke depan ya. Kemudian tan 3x kuadrat plus 5x yang ini. Kemudian akar pangkat 3 dari cos kuadrat 3x kuadrat plus 5x adalah dari sini. Pangkat 2/3 itu maksudnya cosnya pangkat 2, akarnya pangkat 3 gitu. Oke, dan ini jawabannya adalah yang D. Oke, kenapa kita perlu modifikasi? Karena jawaban yang hanya ada cos dan sin, di sini dia kurang tepat semua. Oke, maka kita modifikasi jadi seperti ini sehingga muncul tan. Yang ada tannya ada dua, D dan E. Ternyata yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Oke, jawabannya yang D ya. Oke, ingat pangkat trigono sudut. Sip, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silahkan like. Jangan lupa kalau belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.